Oke, kita bahas topik yang seru banget hari ini. Apa sih yang sebetulnya bikin seorang pria itu kelihatan menarik? Kita nggak akan ngomongin soal tampang doang ya, tapi sesuatu yang jauh-jauh lebih dalam dari itu. Coba deh, pikirin sebentar. Kalau disuruh milih satu aja sifat yang paling menarik, kira-kira apa jawabannya? Apakah selera humornya, kecerdasannya, atau mungkin ada hal lain? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Dan ternyata jawabannya itu datang langsung dari studi ilmiah loh. Yang paling dicari itu kebaikan hati, bukan soal harta, bukan jabatan, tapi tulus, baik, dan pengertian. Ini pengingat penting banget kalau daya tarik sejati itu asalnya ya dari karakter. Oke, jadi kita udah sepakat ya kalau dasarnya itu karakter. Sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih daya tarik yang otentik itu yang bener-bener dimulai dari dalam diri kita. Kuncinya itu bukan soal trik-trik atau jago ngegombal. Konsep utamanya adalah menjadi seorang high value person atau pribadi yang bernilai tinggi. Jadi ini soal mengubah cara pandang. Dari yang tadinya mikir, gimana ya caranya biar dia suka? Jadi, gimana caranya gue bisa jadi versi terbaik dari diri gue sendiri? Nah, kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu fondasinya. Karena sebelum kita nunjukin sesuatu keluar, kita harus bangun sesuatu yang kokoh dulu di dalam kan? Jadi, apa sih high value person itu? Gampangnya gini deh, ini adalah orang yang punya kualitas bagus, baik dari segi kepribadian maupun karir, terus dia juga peka sama orang di sekitarnya, dan yang paling penting, punya rasa percaya diri yang pas. Seimbang gitu antara pengembangan diri dan rasa peduli sama orang lain. Terus gimana caranya biar bisa jadi kayak gitu? Ada 5 langkah praktis nih. Pertama, pakai waktu luangmu buat hal yang berguna, kayak baca buku buat nambah wawasan. Kedua, punya ambisi, fokus sama tujuan hidupmu. Ketiga, jangan pernah berhenti belajar, tapi tetap rendah hati ya. Keempat, jadi diri sendiri. Tunjukin versi terbaik dirimu, bukan cuma ngikutin tren. Dan yang kelima, perhatikan cara berpakaian. Kelihatan rapi itu nunjukin kalau kamu menghargai dirimu sendiri dan juga orang lain. Nah, dari kelima langkah tadi, kita akan membangun kepercayaan diri dari dalam ya. Terus gimana cara nunjukinnya? Salah satu pilarnya itu adalah jadi orang yang asertif. Inilah nih yang jadi jembatan antara nilai diri yang kuat di dalam dengan cara kita berinteraksi di luar. Coba bayangin deh situasinya, ada rekan kerja minta tolong tapi kamu lagi sibuk banget. Kalau pasif, kamu bakal terima aja sambil ngedumel dalam hati. Kalau agresif, kamu bakal nolak kasar. Nah kalau asertif, kamu menolak dengan sopan, tenang, dan jujur bilang kalau kerjaan lagi numpuk. Kamu menghargai waktumu sendiri tanpa harus nyakitin perasaan orang lain. Keren kan? Oke, fondasi diri kita udah makin kuat. Terus kita juga udah tahu gimana cara komunikasi yang percaya diri. Sekarang waktunya kita proyeksikan semua nilai itu keluar. Yuk kita ngomongin soal kesan pertama. Kesan pertama itu terbentuknya cepat banget loh, cuma dalam hitungan detik. Jadi pastiin kamu bersih dan rapi. Pakai parfum juga ngebantu banget. Nah, selain itu, bahasa tubuh juga ngaruh banget. Coba deh punggungnya tegak, tatap mata lawan bicara. Itu nunjukin kalau kamu pede. Hindari gestur tertutup kayak menyilangkan tangan. Intinya, tunjukin kalau kamu itu orang yang terbuka dan ramah. Dan satu hal simpel yang kekuatannya luar biasa, senyum. Jangan pernah remehin senyuman yang tulus ya. Ini cara paling gampang dan efektif buat bikin suasana jadi positif dan hangat. Beneran deh, senyum itu nular. Nah sekarang kita sampai di bagian puncaknya nih. Gimana cara kita menerapkan semua fondasi yang udah kita bangun tadi dalam sebuah interaksi nyata. Inilah yang namanya seni berkomunikasi. Ini nih pertanyaan klasik yang sering banget ditanyain. Gimana sih caranya ngajak ngobrol seseorang tanpa kelihatan aneh atau maksa? Tenang, kita pecah jadi beberapa aturan simpel aja. Kuncinya ada di 3 aturan ini. Pertama, kontak mata. Coba kasih tatapan yang ramah, tersenyum dikit. Kalau dia balas, wah itu lampu hijau. Kedua, jangan kelamaan mikir. Ada aturan 2 detik nih, begitu ada niat, langsung samperin dalam 2 detik, biar rasa gugupnya nggak keburu datang. Ketiga, kalimat pembukanya nggak usah ribet. Hindari gombalan basi deh. Cukup bilang, hai, atau permisi, itu udah sopan dan nunjukin rasa hormat. Ngasih pujian itu juga ada seninya loh, jangan cuma muji fisik, apalagi yang umum banget. Kenapa? Soalnya dia pasti udah sering dengar. Coba deh, puji sesuatu yang lebih personal, yang nunjukin kalau kamu beneran perhatiin. Misalnya puji usahanya, cara dia berpikir, atau selera musiknya.
Pujian kayak gitu rasanya jauh lebih tulus dan berkesan. Oke, obrolan udah mulai nih. Terus gimana biar tetap asik? Kuncinya bukan cuma ngomong, tapi jadi pendengar yang baik. Kasih perhatian penuh, mulai aja dari topik yang ringan-ringan, pakai sedikit humor, terus tanya pendapat dia. Itu bikin dia ngerasa dihargai. Dan yang seru, jangan takut kalau pendapat kalian beda. Asal disampaikannya sopan, itu justru bisa bikin obrolan jadi lebih hidup. Wah, kita udah ngebahas banyak banget ya. Dari mulai ngebangun diri sampai ke seni komunikasi. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulan dari semua ini jadi beberapa prinsip utama yang paling penting. Kalaupun kamu cuma bisa ingat 3 hal dari semua pembahasan ini, ingat 3 kata ini. Tulus, hormat, dan percaya diri. Tulus dalam niatmu, hormat sama orang lain, dan juga sama dirimu sendiri. Dan percaya diri yang lahir dari fondasi diri yang kuat. 3 hal ini adalah inti dari daya tarik yang sesungguhnya. Dan sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Semua tips ini, pada akhirnya, cuma soal gimana caranya jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara menarik perhatian orang, tapi apakah kamu versi terbaik dari dirimu itu udah siap buat dikenalin dunia?